Perkenalkan, nama saya Ines Sarosari Lumbantobing. Saya dari Universitas Negeri Medan dengan NIM 7203143019. Nah, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas saya dalam mata kuliah Aspek Hukum dan Etika Bisnis. Dalam video ini saya akan memberikan kesimpulan yang telah saya dapatkan setelah mempelajari materi kepailitan. Yang pertama, saya akan membahas secara rangkum, yaitu pengertian kepailitan, sejarah munculnya hukum kepailitan di Indonesia, regulasi kepailitan, prinsip-prinsip kepailitan, dan upaya mengatasi permasalahan dalam hukum kepailitan Indonesia. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian kepailitan. Nah, kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kepailitan sering dikaitkan dengan masalah utang piutang antara pihak yang disebut sebagai debitor yang memiliki piutang dengan pihak yang disebut sebagai kreditor. Nah, apapun permasalahan yang dimaksud adalah adanya ketidakmampuan debitor dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya kepada debitor. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004, Undang-Undang KPKPU, dijelaskan mengenai pengertian kreditor dan debitor. Nah, debitor pada dasarnya adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Nah, sedangkan pengertian dari kreditor sendiri adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang didapat ditagih di muka pengadilan. Berbeda dalam KUHP Perdata tidak dipakai istilah debitor dan kreditor, melainkan istilah si berutang dan si berpiutang pada pasal KUHP Perdata. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah munculnya hukum kepailitan di Indonesia. Dalam berbagai kepustakaan terlihat bahwa trinologi kepailitan digunakan sebagai suatu sistem hukum yang dianut. Misalnya di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon teknologi kepailitan digunakan istilah backup 17 yang berarti ketidakmampuan untuk membayar utang. Nah, oleh karena itu dilihat dari sudut pandang ini, maka ketidakmampuan untuk membayar utang ditunjukkan kepada para pebisnis dan debitor yang betul-betul mengalami kesulitan keuangan. Pada tanggal 22 April 1998, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 22 April 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Kemudian kita akan membahas mengenai regulasi kepailitan. Regulasi kepailitan yaitu meliputi hukum kepailitan pada tahun 1998 sampai 2004. Dan kemudian akan berlangsung hukum kepailitan sejak tahun 2004 sampai sekarang. Kemudian beberapa permasalahan dalam hukum kepailitan di Indonesia. Implementasi Undang-Undang Kepailitan tahun 2004 malah tidak semudah yang dibayangkan, di mana justru lebih berat dari Undang-Undang Kepailitan tahun 1998. Padahal moneter sudah lewat. Beberapa permasalahan yang terjadi itu sebagai berikut. Yang pertama itu syarat minimum kreditor sebagai permohonan pailit. Kemudian pasal ini dinilai menjadi bukti bahwa Undang-Undang Kepailitan bertentangan dengan hakikat dibutuhkan upaya hukum kepailitan yang seharusnya untuk kepentingan seluruh kreditor. Prakteknya bisa timbul masalah ketika kreditor lain yang bukan pemohon pailit dan tagihan sudah jatuh tempo atau belum jatuh tempo tidak berniat untuk melakukan penindakan hukum. Nah, kemudian ada upaya untuk mengatasi permasalahan dalam hukum kepailitan di Indonesia, yaitu melakukan revisi terhadap pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Kemudian pentingnya hakim niaga lebih memahami seluk-beluk kepailitan, serta seharusnya PKPU diajukan oleh debitor. Kapasitas modern adalah untuk mengalahkan rigorisasi perusahaan. Hukum kepailitan mestinya tidak hanya memperhatikan kreditor dan debitor, tetapi juga lebih penting lagi adalah memperhatikan kepentingan stakeholder dalam kaitannya ini yang penting bagi para pekerja.
Masih banyak lagi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani kasus kepailitan. Kemudian hukum tentang kepailitan. Nah, hukum tentang kepailitan ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjelaskan beberapa pokok. Antara lain salah satunya adalah debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar sedikit utang yang telah jatuh waktu atau jatuh tempo yang dapat ditagih dinyatakan pailit. Kemudian ada prosedur permohonan pailit. Nah, bagaimana prosedur permohonan pailit? Yang pertama adalah prosedur permohonan pailit diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan sebagai berikut, permohonan pernyataan pailit diajukan kepada ketua pengadilan. Jadi kita harus mengajukan kepada ketua pengadilan. Masih banyak lagi, tapi saya ringkas di sini karena saya sudah jelaskan di penjelasan CBR. Demikian penjelasan yang sudah saya jelaskan mengenai kepailitan untuk memenuhi tugas proyek saya, yaitu membuat kesimpulan dari materi yang telah kami pelajari. Terima kasih, sampai jumpa.